Philadelphia 3 menit. Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Renungan pada pagi hari ini terambil dari Yohanes 4 ayat 18 hingga 19 yang menyatakan, sebab engkau sudah mempunyai 5 suami, dan yang ada sekarang padamu bukanlah suamimu. Dalam hal ini engkau berkata benar. Kata perempuan itu kepadanya, Tuhan, nyata sekarang padaku bahwa engkau seorang nabi. Mengenal seseorang tidak hanya mengetahui identitasnya saja, tetapi lebih kepada mengenal pribadi dan apa yang dia suka atau tidak dia suka. Begitu juga dengan mengenal Yesus. Kita tidak hanya sekedar tahu siapa Yesus, kapan dan di mana dia dilahirkan, diperanakkan oleh siapa, perayaan apa untuk memperingati hari kelahirannya. Tetapi lebih pada mengenal pribadi Yesus dan mengetahui isi hati Yesus, mengetahui apa yang Tuhan inginkan. Wanita Samaria yang Yesus temui di sumur Yakub tidak pernah mengenal Yesus, tetapi dia langsung bisa mengenali siapa Yesus yang ada di hadapannya saat itu. Hanya karena Yesus berkata, memang benar, kamu sudah mempunyai 5 suami, dan yang ada padamu sekarang bukanlah suamimu. Hanya dengan satu kalimat saja, wanita Samaria itu bisa langsung tahu, bisa langsung mengenali bahwa Yesus adalah Mesias. Berbanding terbalik dengan kita yang lahir dan hidup di dalam Yesus, banyak yang tidak mengenal siapa Yesus dan apa yang Yesus ingin kita lakukan di dalam hidup kita. Saudara yang terkasih, sebenarnya sudah banyak hal yang Tuhan sudah taruh di dalam kehidupan kita untuk menyatakan kepada kita siapa Yesus yang sebenarnya. Dia tidak hanya membuat atau memperlihatkan mujizat-mujizat besar yang luar biasa, yang baik itu diperbuat oleh Tuhan Yesus sendiri secara langsung atau melalui nabi-nabinya. Tapi Tuhan juga memberikan mujizatnya yang ironisnya seringkali kita tidak merasakannya sama sekali. Salah satu contoh adalah kita bangun hari ini. Kita bernafas dengan lega, tidak seperti sebagian orang yang harus terbaring di rumah sakit dengan alat bantu pernafasan atau respirator. Sekarang kita hidup di masa pandemi COVID yang luar biasa dengan korban yang sangat banyak, baik itu di masyarakat umum, bahkan tenaga medis sekalipun. Tapi kita tetap sehat dan kita dalam penyertaan Tuhan. Kita tetap hidup dalam keadaan yang baik. Semua itu adalah mujizat yang terjadi di dalam hidup kita karena Tuhan mengenal kita sebagai anak-anaknya. Tuhan terus menjaga dan melindungi kita sepanjang waktu. Tetapi bagaimana dengan kita? Sebenarnya apa kita sungguh-sungguh mengenalnya? Apa kita tahu dan sudah melakukan apa yang Tuhan inginkan? Sebenarnya apa yang Tuhan inginkan atau minta dari kita? Tuhan hanya minta kita taat kepadanya dan mengenalnya lebih dekat lagi, lebih erat lagi. Kita punya Alkitab yang merupakan isi hati Tuhan. Namun seringkali kita tinggalkan, bahkan kita kalahkan dibandingkan HP, gadget, medsos kita yang kita pergunakan. Kita terlalu sibuk dengan semua itu, tetapi tidak untuk kemuliaan nama Tuhan, tidak untuk mengenal Tuhan lebih dekat lagi, lebih erat lagi. Kita bahkan meletakkan surat cinta Tuhan itu jauh dari jangkauan kita. Tapi kita masih tetap minta berkat dan kelimpahan dari Tuhan. Itu luar biasanya. Mari saudara-saudara yang terkasih, mari kita ubah sikap hidup kita, sikap hati kita yang jauh dari Tuhan, kembali menjadi makin dekat kepadanya
dengan membaca isi hati Tuhan melalui Alkitab, memiliki waktu pribadi dengan Allah dan menjadi taat kepadanya, agar kita ini menjadi layak untuk disebut anak-anak Allah. Selamat bersyukur atas semua berkat dan kasih Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Amin.